masyarakat yang diberi bansos gampang dipengaruhi dan ditakuti. Berkali-kali mereka dikasih gratis, mereka bakal jadi ketagihan. Mereka takut suatu hari nanti bansos ini di-stop. Maka dari itu, mereka akan memilih siapapun yang bisa melanjutkan bansos. Tidak peduli meskipun calon pemimpinnya ada udang di balik batu. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwert. Oke, saya mulai dengan satu pertanyaan. Apakah bansos adalah biang kerok yang menentukan hasil pemilu? Saya yakin kalau bansos ini bukan biang kerok, maka tidak akan ada yang menuding seorang kepala negara melakukan politik gentong babi. Bahkan guru besar di UI mengkritik presiden terkait politik gentong babi lewat penyaluran bansos yang merupakan tindakan pembiaran terhadap kemiskinan yang seharusnya dapat dihapuskan lewat memperluas lapangan kerja di segala bidang. Orang-orang miskin seolah dipelihara agar dapat dijadikan alat politik untuk kepentingan dukungan suara. Mereka ini sangat rentan dimanipulasi. Pikiran mereka cuma sebatas urusan perut. Pikiran mereka terlalu pusing untuk memikirkan masa depan. Bantuan yang bersifat sementara lebih penting daripada kesengsaraan 5 tahun berikutnya. Beberapa hari lalu, ada satu orang anggota Komisi 8 DPR. Dia cerita tentang lonjakan penyaluran bansos di kawasan Jogja di awal tahun ini. Kata dia, bansos mengalir dengan sangat deras. Dia dapat catatan bahwa di tahun 2022 dan 2023, bansos biasanya keluar di awal bulan Maret. Tapi di tahun 2024, bansos keluar di bulan Januari-Februari. Entah kebetulan atau tidak, bulan-bulan itu adalah masa sebelum Pilpres. Ini ada satu blunder yang saya rasa sangat membuka mata kita. Belum lama ini, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengatakan pihaknya akan mengeluarkan imbauan kepada pemerintah daerah untuk tidak menggelontorkan bansos menjelang Pilkada 2024. Ini cuma bersifat imbauan, bukan peraturan yang sifatnya mengikat. Di waktu dan tempat yang sama, Wakil Ketua KPK juga mengatakan agar pemerintah daerah tidak menggelontorkan bansos menjelang Pilkada. Dia berharap ada perda atau aturan apapun yang melarang penyaluran bansos 2 atau 3 bulan sebelum Pilkada. Alasan dia adalah bansos ini rawan dipolitisasi. Dengan melihat ke Pilpres 2024 di mana masyarakat dibanjiri dengan bansos. Dan temuan KPK adalah ada dugaan masyarakat akan memilih calon anggota DPR, kepala daerah, atau kepala negara yang memberikan politik uang. Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN juga seolah setuju. Bansos tidak boleh dadakan dan terpengaruh pemilu. Harus ada regulasi tentang penyaluran bansos. Kalian pasti muak mendengar statement ini kan? Pemerintah daerah diminta jangan kasih bansos jelang pilkada. Tapi presiden seolah boleh kasih bansos jelang pemilu. Ini logika yang enggak nyambung. Ini adalah bukti secara tidak langsung mereka mengakui kalau bansos dipakai untuk mempengaruhi masyarakat supaya memilih calon pemimpin tertentu. Kalau tidak, ngapain ada imbauan? Imbauan itu muncul karena sebelumnya ada masalah kan? Dan parahnya baru sekarang mereka buka suara. Baru kali ini mereka kasih imbauan atau minta dibuatkan aturan. Kemarin kemana aja ketika terjadi penyaluran bansos besar-besaran sebelum Pilpres? Apakah mereka tidak melihat atau pura-pura tidak melihat karena segan menegur atasan? Mau usul sesuatu kok baru sekarang ketika Pilpres udah selesai. Ini sama seperti Gibran di debat Pilpres. Dia bertanya dengan istilah asing, misalnya carbon capture dan SGIE. Diprotes banyak orang dan barulah dibikin aturan. Percuma aja sih, karena sudah terlanjur kejadian dan paslon yang merasa dirugikan tetap tidak dapat kompensasi apapun. Ketika ada bansos besar-besaran sebelum Pilpres, padahal itu dilakukan terang-terangan, tidak ada yang bersuara.
Dan ketika Pilpres sudah selesai, baru ada yang buka suara. Sudah terlambat. Tujuan Pilpres sudah tercapai. Bansos sudah dikasih ke rakyat. Mereka sudah terpengaruh secara psikologis. Sudah terlambat dan ini kedengaran sangat memuakkan. Permainan udah selesai baru terbitkan imbauan. Percuma aja, karena yang diuntungkan tetap menikmati hasilnya. Saya juga baca berita soal banjir di Demak yang sudah berhari-hari. Ada satu desa di sana yang terdampak banjir, tapi beberapa hari lalu katanya masih belum dapat bantuan. Dapur umum terpaksa harus pakai APBDes. Belum ada bantuan dari pemerintah dan swasta saat itu. Sekarang kurang tahu ya, apakah bantuan udah datang atau belum. Ketika saya baca komentar orang-orang, banyak yang merasa, kenapa sebelum Pilpres bansos lancar dan banyak? Tapi korban banjir ini udah berhari-hari tapi belum ada bantuan. Banyak yang kesal. Tapi intinya, wacana larangan pembagian bansos jelang pilkada, ini bukti kalau bansos ini bermasalah dan pernah terjadi. Secara tidak langsung ada pengakuan bahwa di Pilpres 2024 bansos dijadikan sebagai alat politik. Dan artinya politik gentong babi seperti yang dituduhkan sebagian orang mungkin adalah benar. Dan ini adalah alasan sangat kuat kenapa hak angket harus dilaksanakan. Harus dikorek apakah ada penyelewengan anggaran bansos, apakah bansos ini sengaja ditebar untuk kepentingan politik dan lain-lain. Masalah terbesar pemilu, kalau menurut saya, bukan soal kecurangan atau data yang salah, seperti yang dikatakan banyak orang. Bagi saya, yang lebih signifikan adalah soal bansos ini. Masyarakat yang diberi bansos gampang dipengaruhi dan ditakuti. Berkali-kali mereka dikasih gratis, mereka bakal jadi ketagihan. Mereka takut suatu hari nanti bansos ini di-stop. Maka dari itu, mereka akan memilih siapapun yang bisa melanjutkan bansos. Tidak peduli meskipun calon pemimpinnya ada udang di balik batu. Makanya negara ini sulit maju kalau sebagian besar rakyatnya tidak mau berubah dan terus tergantung dengan pemberian bansos. Sampai kapanpun negara ini bakal begini-begini aja kalau mereka berpikir bansos lebih penting dari segalanya. Mereka seolah tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Mereka udah bahagia dikasih bansos. Mental seperti inilah yang makin lama makin mengakar dan susah diubah. Mereka tidak peduli soal pendidikan yang bisa memutus rantai kemiskinan di jangka panjang. Mereka tidak peduli soal pertumbuhan ekonomi yang bagus, lapangan pekerjaan melimpah, sehingga mereka bisa mandiri. Mereka lebih penting bansos. Urusan perut cuma sebulan, tapi mereka mungkin bisa menderita 5 tahun ke depan. Mereka inilah yang membuat penguasa terus langgeng dan awet, meskipun ketahuan bobrok. Mereka cuma berharap bansos. Peduli amat dengan negara ini di masa depan. Ini lingkaran yang tidak ada habisnya. Penguasa memanjakan mereka dan mereka mendukung penguasa. Begitu seterusnya sampai masyarakat sadar, yang entah kapan baru bisa sadar. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.